Pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon menteri dan wakil menteri kabinet ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejumlah nama yang tak disangka turut menyambangi kediaman Prabowo. Sejumlah nama itu mulai mantan legenda pebulu tangkis Taufik Hidayat hingga artis Raffi Ahmad. Mereka menyambangi kediaman Prabowo dengan penuh rasa penasaran dan antusias. Taufik Hidayat, mantan legenda pebulu tangkis, mengaku diminta membantu di kabinet sesuai dengan bidang keahliannya. Namun dia tak menyebut posisi apa yang akan ditempatkannya di kabinet nanti. Bantu di kabinet beliau dan sesuai dengan bidang saya sebagai atlet. Di mananya nanti arahan dari beliau, saya nggak tahu nanti beliau yang paham di mana dan saya pasti akan ikut. Diskusi aja siap membantu beliau ditempatkan dimanapun saya siap, ujarnya. Taufik mengaku, selama pertemuan, Prabowo berdiskusi dengannya terkait olahraga. Ia juga diminta meningkatkan prestasi olahraga. Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Beliau berbicara olahraga dengan saya kurang tahu di mananya, ujarnya. Raffi Ahmad, artis yang juga hadir dalam pertemuan, mengungkapkan dia diminta membantu Prabowo di bidang kreatif dan seni. Dia tak menyampaikan akan menempati posisi apa di kabinet Prabowo nanti. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Kalau saya dalam bidang yang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan pekerja seni. Kurang lebih itu, ucap Raffi kepada wartawan setelah bertemu dengan Prabowo. Raffi menyebutkan, terkait posisinya, akan diumumkan langsung oleh Prabowo. Mungkin nanti selebihnya dan, lebih pastinya lagi, agar Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo yang akan mengumumkannya, ujarnya. Selain dua nama tadi, ada nama Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, musikus Yovie Widianto, dan Babe Haikal. Ketiga nama ini juga tak disangka hadir saat Prabowo memanggil calon menteri dan wakil menteri. Gus Miftah hadir bersama Raffi Ahmad. Dia mengaku pemanggilannya itu bukan untuk menempati posisi kursi wakil menteri. Yang jelas bukan wakil menteri, kata Gus Miftah setelah bertemu dengan Prabowo. Gus Miftah mengatakan diminta Prabowo berfokus di bidang moderasi dan toleransi. Kendati demikian, kata Gus Miftah, hal itu juga bukan merupakan sebuah badan. Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya, katanya. Gus Miftah tidak berbicara gamblang mengenai posisi yang diperintahkan Prabowo untuknya. Dia hanya menyebut bukan ditunjuk sebagai wakil menteri ataupun kepala badan. Dan juga bukan dalam bentuk badannya, Pak, tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus pada masalah toleransi dan moderasi, ungkapnya. Yovie Widianto, musikus yang juga hadir dalam pertemuan, mengungkapkan dia dipanggil sebagai kalangan profesional. Dia mengaku diberi tugas untuk memberi masukan di bidang ekonomi kreatif. Tadi dipanggil bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, kata Yovie. Yovie mengatakan posisi yang ditempatinya nanti bukan kementerian baru. Dia menyebutkan posisinya lebih mengarah pada staf yang melekat pada presiden. Bukan di kementerian baru. Ya saya cuma seorang profesional mungkin memberikan masukan-masukan, ujarnya. Saya mungkin lebih pada staf yang melekat kepada presiden untuk memberikan masukan, tambahnya. Yovie mengatakan dirinya pun telah cukup lama menggeluti dunia industri kreatif, terutama musik. Dia mengungkit kerap menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat di dunia industri tersebut. 40 tahun saya kan di industri ini,
Sudah tahu bagaimana dengan negara-negara sahabat kita dengan Singapura, dengan Korea, kerjasama selama ini juga. Mungkin nanti bisa mempercepat pemberdayaan ini, ucapnya. Haikal Hasan atau Babe Haikal tak mengungkapkan tugas apa yang diberikan Prabowo terhadap dirinya. Dia mengaku mendapat sejumlah arahan dari Prabowo. Pengarahan secara umum, yang penting harus maksimum dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik, tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin gak enak, kata Babe Haikal. Babe Haikal meminta dukungan dan doa. Dia mengajak semuanya untuk melihat ke depan. Intinya, saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja, ucapnya. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memulai langkahnya untuk membentuk kabinet yang kuat dan kompeten. Kita juga dapat melihat bahwa Prabowo telah memilih nama-nama yang tak disangka untuk bergabung dalam kabinetnya. Namun, kita masih harus menunggu pengumuman resmi dari Prabowo mengenai posisi yang akan ditempati oleh para calon menteri dan wakil menteri ini.